memuji, pengennya dicintai tapi gak mencintai. Kira-kira orang-orang itu senang apa kagak sama orang? Artinya Allah itu memberikan rahmat kepada Rasulullah SAW itu dengan berhati yang bersih, berhati lemah lembut. Lemah lembut ini punya pengertian lebih luas. Pola pikirnya jernih, kemudian ngomongnya baik, dan berlangsung pada sikap akhlaknya yang langsung dipraktikkan atau biasa umumnya kita kenal ihsan, berbuat baik. Mau ke siapa aja, mau ke sesama muslim, mau ke non-muslim, mau ke Yahudi, mau ke Nasrani, mau ke kucing, mau ke tikus, mau kemana aja, sampai makhluk Allah yang lain itu Rasulullah bersikap lembut. Segitunya aja yang muslim banyak banget tuh. Apalagi kayak kita begini di sini. Iya, segitunya aja musuh. Nah, kemudian ibu-ibu rahmatullah, apa hikmah dari faedah ayat tadi? Faedahnya diantaranya yang pertama, kalau kita mau meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mulai kita bersikap diri untuk bisa memberi contoh. Kalau ngasih contoh makan gampang, tapi kalau jadi contoh makan susah. Iya. 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 Kalau ngasih contoh gampang banget. Mau ikutin no, ini apa giliran kita aja nggak ngasih contoh, nggak jadi contoh, susah bu. Gitu. Nah selanjutnya, ketika jadi contoh, hikmah Maulid kemarin, Rabiul Awal kemarin, bawa Nabi itu ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, bawa masuk ke rumah kita, minimal begitu dulu. Emang bisa Rasulullah dibawa masuk rumah? Ya bisa. Sholawat kalimat baik, tapi hanya bisa di mulut. Bagaimana mata, tangan, kaki, adab dan lain-lain. Ini sebenarnya masalah sepele, banyak sepele. Cuma ketika kita maulid, acara maulid, girohnya masya Allah, pulang baru langkah sekali dari tempat maulid itu udah ngeblank lagi. Padahal harapannya dari bacaan rawi, dari bacaan yang lain-lainnya, Rasulullah dibawa ke rumah dengan cara apa? Dengan cara mengingat yang pertama, yang kedua meneladani dengan melakukan sunnah-sunnah atau adab-adab yang kecil-kecil dulu. Contohnya, masih ada nggak yang minum berdiri? Ada. Masih ada nggak? Masih ada nggak minum yang pakai tangan kiri? Coba deh. Ada yang masih kurang senyum sama visualnya? Ya, halo. Tergantung. Saya mah kalau pernah senyum sama suami saya, emang kenapa? Saya udah agak ada. Ya. Kalau ngasih duitnya banyak ya. Maksudnya yang masih ada. Tergantung situasi. Pernah nggak ngucap yang jelek-jelek sama yang orang di rumah? Bocah disuruh susah banget. Nah, siapa yang suka nimpukin kucing? Apa? Ngebagel ayam pakai sendal. Ada yang begitu aja masih? Spontan ya kadang-kadang ya. Ada. Sepele padahal ya. Jadi ya, itu Rasulullah kita bawa masuk ke rumah kita dengan cara melaksanakan, meneladani dengan hal-hal yang kecil dulu. Seperti itu. Insya Allah semuanya akan bernilai. Ibu-ibu dirahmati Allah, di sini ada satu pesan terkait dari pembahasan ini, mengingat innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, bahwasanya Rasulullah itu bersabda, aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Terkait akhlak ini pada dasarnya luas.
mau ke siapa aja boleh. Termasuk diantaranya ketika tadi saya mengangkat sebuah ayat dari surat Al-Imran, fasyawirhum di sini Bu ya, di sini ada ayat berapa tadi? wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ibu-ibu dirahmati Allah, kita ini kan makhluk sosial ya Bu ya. Kita di sini di majelis ini ada pengurusnya, ada imamnya, ada makmumnya. Di rumah ada imamnya, ada makmumnya. Karena kita kan nggak cuma sendiri di rumah. Kemudian di sekitar rumah ada Pak RT, ada Bu R, ada pengurusnya. Di atasnya lagi ada yang namanya RW dan lain-lain. Artinya apa? Ketika akan mengadakan suatu urusan, ketika mau melakukan sesuatu urusan, mau baik itu di sekitar rumah atau yang lebih luas, maka yang paling penting adalah kita diskusi, ngomong kecil, musyawarah, rapat. Ini yang melakukan hal ini berarti udah melakukan sebuah ibadah. Coba kalau misalnya banyak orang kayak gini, kalau misalnya semuanya pengen ngikutin kepala sendiri, kira-kira yang ada apa? Berantem ya? Berantem. Kalau egosentris selalu pasti. Wasyawirhum, bermusyawarah. Musyawarah ini adalah sebuah ibadah, dan pastinya ketika kita musyawarah akan mengambil sebuah mufakat, maka semuanya akan menjadi enak, menyatukan visi misi. Yang kedua, kalau udah musyawarah, kita lebih tahu mana kekurangan-kekurangan kita. Kalau udah musyawarah, gak ada orang yang itu lebih paling besar, paling bijak, paling sok bener, paling sok kuasa. Gak ada. Ini yang sering banget dilupakan oleh banyak orang. Ketika saya laki-laki imam di rumah, atau ibu sekarang ada di rumah, ngomong sama anak baru nyuruh sekali, urusan belum kelar disuruh lagi. Anak-anak harus ikutin ini, ikut ini, ikut ini, ikut ini. Akhirnya bocah baru umur 10 tahun, 8 tahun udah puyeng sama banyak urusan. Urusan apa? Bukan urusan dia, urusan emak bapaknya. Bocah gak bener diomelin, yang pengen bapak emaknya. Akhirnya nanti setelah selesai dari usia balik, dia akan lebih protektif, akan lebih bersikap apatis. Bapak ibuku galak amat ya, bapak ibu saya galak amat ya, kok begini amat. Akhirnya nanti naudzubillah akan jadi pemberontak. Boleh gak kita maksain? Gak boleh. Tapi kita menganjurkan, meluruskan apa yang menjadi harapan kita untuk mendidik anak soleh dan soleha itu, meluruskan ke arah mana, menentukan ke arah mana itu boleh, mengarahkan boleh, tapi memaksa jangan. Gitu Bu ya. Dan selanjutnya Bu, dari musyawarah ini pastinya akan menjadi sebuah keputusan yang mufakat dan akan menghasilkan sebuah kebaikan bersama. Ini inti dari musyawarah. Banyak yang lupa kayak gitu. Ibu-ibu dirahmati Allah, kita menilik dulu ya. Dulu waktu Indonesia sebelum merdeka, ini saya jadi sok pejuang sekarang ini. Tapi emang itu pas baca sejarah, emang baca sejarah. Dulu waktu Indonesia sebelum merdeka, semuanya bersatu Bu. Mau orang Sumatera mau orang Jawa mau yang ormas ini ormas itu semuanya nyatu. Buat apa? Indonesia merdeka. Pas giliran Indonesia merdeka, semuanya ngerasa ini berkat saya, ini berkat kelompok saya, ini berkat kami, ini berkat ormas kami, ini berkat kelompok kami. Akhirnya semuanya memaksakan dalam sebuah forum itu memajukan
tema dan menunjukkan konsep bahwasanya Indonesia harus diisi dengan konsep ideologi Islam. Contoh, ada yang ideologi ini, ada yang ideologi ini, ada yang pengen berpaham itu, ini. Akhirnya apa? Berantem, perang. Dulu yang temannya Bung Karno akhirnya jadi musuh sama Bung Karno. Dulu yang membantu Indonesia merdeka akhirnya jadi musuh di Indonesia. Contoh DITII, ada kan ceritanya? Yang belum lama kemarin ini yang paling santer adalah PKI. Itu PKI pengen memaksakan paham yang cocok di Indonesia adalah komunis. Beberapa kelompok pengen paham di Indonesia adalah bercocok berkonsep pada Islam dan lain-lainnya. Nah, Indonesia ternyata alhamdulillah walaupun ulamanya banyak, tapi kalau warnanya Islam doang kayaknya kurang pas. Tapi Bu, nilai-nilai Pancasila ini hasil dari musyawarah para tokoh-tokoh nasional, ternyata ini juga menggambarkan nilai-nilai yang Islami. Itu negara. Kalau di rumah repot lagi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai dari rumah kita, dari diri kita sendiri. Hadirkan Rasulullah di tengah-tengah kehidupan kita. Gak usah yang banyak-banyak dulu, mulai yang sepele-sepele aja. Minum pakai tangan kanan kalau yang mampu, kalau kagak gegep itu ada itu. Artinya ketika nggak ada masalah maka tangan kanan penting. Kalau misalnya minum, baca Bismillah, sedikit-sedikit Bismillah, seluput. Yang minum kopi, yang minum teh manis, jangan ditiup. Yang makan nasi uduk, jangan ditiup-tiup. Walaupun ini memang nggak haram ya Bu ya, nggak haram. Kali minum teh manis kan enak ya, teh manis. Dikipas aja ya? Teh manis itu kipas. Biasa deh gitu. Kalau saya sih lebih senang pakai pisin. Iya. Kecil diginiin, udah terus Bismillah. Orang udah kayak apa sih kayak di sini nih? Misalnya di sini pulang sampai rumah bikin minum blok. Waduh, ini orang apa ontak beda tipis. Padahal minumnya pelan-pelan. Ya Bu ya, ini nggak cuma sekadar teori, tapi ini udah diuji secara medis. Kalau yang minumnya sambil duduk, insya Allah tidak mempengaruhi ginjal. Tapi kalau yang sering berdiri, maksudnya sering minum berdiri, nah itu ngeri. Ke ginjal apa gitu. Prostat? Ke ginjal atau prostat? Ginjal, kalau dari ginjal kan prostat juga, karena ginjal kan nanti memproses buat pengeluaran urin. Iya. Kan difilter sama ginjal. Kalau ginjalnya problem, nanti semuanya kena. Prostat bisa, ya pipis ya bisa, dan lain macam-macam kan nggak bilang ya. Iya. Apalagi kemudian zona senang yang kecil. Nah ibu nih, dulu waktu saya kecil sering diomongin kalau misalnya mau maghrib itu masuk rumah, karena banyak kolong wewe. Ternyata bukan kolong wewenya sebetulnya, ada makhluk iblisnya, ada jinnya benar, tapi bukan sejenis kolong wewe. Dan ini ternyata hadis tuh, hadis bukan cuma sekedar pamali. Keluyuran mau maghrib ada apa kalau warna kuning? Kunang-kunang. Lembayung. Apa tadi namanya? Kunang-kunang. Lembayung. Aduh. Lembayung mah awan. Iya di langit. Mega mendung. Apa ya? Pelangi. Kalau misalnya matahari menjelang tenggelam gitu. Oh, jingga. Sendek.
Apa kok? Sandekala. Sandekala. Sandekala ya? Saya Haha sampai laut. sekarang Sandekalanya nggak tahu. Haha laut. Bukan meja. Itu mah bahasa Sunda. Iya. Pamali. Meja. Kalau kuning mah namanya meja, cuma kalau bahasa lainnya Jingga. Warna jingga. cendekala. Kalau bahasa yang lainnya lembayung. Nah, itu kalau orang dulu, kalau mau maghrib, jelang itu nguning banget, sinar matahari, masuk rumah. Nanti ada kalau wewe, ada cendekala. Nah, itu suaranya Bojo Tati. Iya. Mana dia? Ternyata Bu, Oh, itu dia. Aku nyarinya ke sini. ini mengacu pada sebuah hadis Biasanya bahwa dia ada kalau di sini. misalnya ini perintah Rasulullah nih, kalau misalnya nanti udah menjelang maghrib, mulai jelang maghrib itu ajak anak-anak masuk rumah. Semuanya masuk rumah, tutup pintu, tutup jendela, gak usah rapat-rapat, tutup. Karena apa? Karena itu ada biangnya pengganggu manusia yang bernama Homo sapiens. Bukan Isa Sapiens ya. Kalau terlanjur lagi di jalan, Bukan Mega tadi mengandung sesuatu gitu, bukan? Ada ininya. Kalau secara apa namanya? Kalau ilmiah kan saya cuma pernah baca doang, ada aura-auranya. Aura. Kenapa Rasulullah perintahkan jangan tidur pada asar? Jangan tidur sore-sore itu maksud pada asar, lewat pada maghrib, ya betul bisa boleh dah. Gitu. Ini nggak haram. Jadi ternyata ini ada aura apa namanya ya? negatif. Aura kasih atau aura apa gitu? Kalau lelah banget, Ustaz. Iya, lemah. Lelah banget saya mau. Kalau misalnya bisa kelihatan pakai matamu, oh ini warnanya ungu, oh ini warnanya hijau, nah ini nggak bagus buat kondisi badan. Badan jangan lagi diem. Kalau kita kan diem, ketika aura kayak gitu, nanti kita nggak bisa mengambil Kalau manfaat dari bapak yang ada malah saking lemah. Gitu. lelahnya di kursi dia. Nah kemudian lanjut ke hadis Kayak tadi. aki-aki, memang aki-aki. Boleh Kalau saya nanti di tempat keluar itu, kalau bukan di tempat misalnya dah, sudah 18. benar-benar gelap. Artinya Iya, kalau udah kalau sampai bahasa kita banget, sekarang ya nggak setiap hari sih, mau oh, jelang pas. Isya Anda, mau jelang Isya baru boleh keluar lagi main lagi. Nah di situ ada yang namanya Homo sapiens. Homo sapiens itu yang suka nempel, Bukan suka Isa ganggu sapiens. bocah kecil. Kalau terlanjur di jalan, Ustaz, Kalau di jalan mah nggak apa-apa. Yang penting ada di Suruh rumah. masuk itu tadi. Iya. Tutup ya. Kalau di jalan ya masa ilang masuk rumah orang. Masuk rumah makan ya enggak. Gitu. Ini kan bahasa yang nyampe ke kita rata-rata ini kan pamalia doang ya. Padahal ini hadis, ini perintah. Kemudian Ibu ya, Ibu pernah nggak kalau misalnya biasanya kalau di bulan puasa habis makan kolak, habis minum kopi, minum teh, itu nggak pakai tutupan lagi. maksudnya Terus ditaruh aja biasa, tiduran atau nonton, terus besok paginya masih enak minum glek-glek. Enak kan, nggak nama-nama. Iya bener nggak nama-nama. Cuma perintah Rasul itu minimal pakai sedotan atau penutup apa di atasnya. ada tutup. Ada nggak mesti tutupan langsung seblak gini, enggak. Apa kayak yang penting pembatas nggak sampai sendok boleh, pensil boleh, tutupin pisang boleh. Jadi diminum sendiri. Iya. Lah, kalau Biar saya- itu nggak ikutan diminum. Karena boro-boro saya nggak tahu yang air minum saya baru saya tinggal sebentar, ternyata diminum kucing. Itu mah lain soal. Iya. Kalau ditutupin kan enggak. Atau kalau nggak dilalerin ya. Dilalerin tuh. Dilalerin. Atau ya. cecak, Disemak, kadang-kadang dicekin. cecak. Makin enak nih kopi, ada apanya ya? Diaduk-aduk lah, buntut. Cicak. Nah, Saya ibu-ibu makan yang nasi. dirahmati Allah, ada beberapa yang Itu saya disebut lihat. yang kita pahami Lah, sampai yang saat kemarin ini kan saya nggak lihat. pamali sebenarnya ini adalah sebuah masuk perut. perintah atau sebuah peneladanan Rasulullah yang disampaikan secara ringan oleh orang-orang terdahulu kita. Kalau dulu orang mau
ada Umu Sabir. Siapa Umu Sabir? Udah makannya, udah pada masuk lu, ada kalau wewe ribet. Nah, masuk gitu. Kalau Bu Sabri nggak kenal. Itu ya. Kalau wewe pada ngerti. Nah, sampai sini ada yang mau tanya nggak Bu? Kalau ada yang mau curhat-curhat atau sharing-sharing masalah setan-setanan itu? Itu tadi yang Mega tadi. Mega Mendung. Kan kalau yang pagi Jafar Sodik bukan? Iya. Itu Yang pagi. serupa enggak itu? Kan ininya serupa. Iya. Enggak lah kalau pagi ya kayaknya. Aura sore sama aura pagi itu sama. Oh sama. Sama-sama kuning. Kalau misalnya dalam konsep frekuensi dan aura itu, kalau nggak salah auranya aura ungu. Aura ungu itu nggak terlalu bagus buat kesehatan manusia. Makanya jelang sore dan mau pagi itu sangat dianjurkan tidak tidur, nggak tidur. Ternyata kalau zaman sekarang Bu, ini penting banget loh Bu, penting. Kalau lelah dulu lagi. Nyamuk Kalau lelah Aedes ya. aegypti adanya jam berapa Bu? Iya, pas sore. Kalau tuh orang enak banget tidur, alhamdulillah. Kan pakai sari puspa bisa, ya itu kan contoh sari puspa bisa menghindari nyamuk. Tapi hal-hal yang lainnya enggak, apalagi zaman kita dulu kalau tidur pagi-pagi rezekinya dipatok. Saya juga gini-gini orang dulu sering ditakut-takutin bangun pagi rezeki dipatok air. Oh iya ternyata iya. Saya tuh jalan dari rumah ke Tambun kalau hari kerja selisih 5 menit doang itu jalan berbeda. Saya jam 6.15 jalan masih lowong, tapi jalan jam 6.20 di jalan ramai banget. Sama mungkin di sini kan perapatan ya, selisih dikit doang. Kalau misalnya terlambat di tempat kerja, rezeki gaji kepotong, contoh ya. Absen berkurang, keringetan, ambek-ambekan, karena ambek-ambekan orang lihatnya kagak resep, boro-boro ngajaknya apa, boro-boro traktir, nyapa lagi ogah. Artinya rezeki dunia, nah itu yang bikin hilang tuh maksudnya begitu, bukan tentang duit Nggak doang. berkah. Iya, bisa barokah Bukan juga. nggak berkah. Coba kalau Bukan ke misalnya situ. pagi-pagi dimulai dengan hati yang enak, yang terpancar dari raut wajah yang mudah senyum, kesini nyapa, apa kabar, kawan dan lain-lain. Insya Allah Bu, sampai di sore hari kayaknya seapi banget. Saya nggak marah. Besok keluar rumah pagi-pagi coba apa yang mengiranya dari rumah. Udah deh. Tapi kalau misalnya dibawa ambak-ambakan, mukanya bersemut, cemberut, waduh. Udah apalagi dari hati udah pasti gak enak banget. Namanya Bu, kalau ada yang mau ditanyakan silakan.